Yang sudah masuk bisa mendengar semua ini? Bisa, Pak. Ya, bisa. Halo, tes, tes. Bisa. Oke, Bisa oke. masuk. Ya, Mas Wildan. Ini baru 8 orang. Kalau saya lihat di Integra itu ada 49 orang ya pesertanya ya. Iya, Pak. Ya, jadi kita tunggu sebentar ya. Iya, Pak. Oke. Nanti kita akan bahas gravitasi, Pak.
Oke, baik. Lalu bisa mendengar semua? Bisa, Pak. Oke. Baik, kita mulai saja ya. Jadi karena ada beberapa keterbatasan mengenai license dari Zoom ini dengan ITS, beberapa yang sudah melakukan kemarin sempat putus di menit ke-40 katanya. Tapi saya sih belum mengalami putus, cuman jaga-jaga saja. Jadi kita coba kuliah sebentar gitu. Selain saya juga meminimalkan rekan-rekan untuk connect dengan internet gitu. Yang penting saya ingin menyiapkan beberapa informasi. Saya ingin menerima masukan dari Anda semua. Saya ingin respon dari Anda. Kalau ada pertanyaan dan segala macam kita diskusikan gitu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baik. Ini kita kuliah perdana karena kemarin sempat libur Isra Mi'raj gitu ya. Jadi tapi saya pikir teman-teman sudah pada kuliah semua dengan dosen-dosen yang lain. Jadi saya kira sudah persoalan-persoalan teknis mungkin sudah mulai berkurang gitu. Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan ini untuk absensi online kita. Pak. Oke, Anda bisa melihat semua kan ya? Bisa, Pak. Oke, jadi itu presensi online kita. Anda bisa coba masukkan kodenya. Gimana? 85. Sudah bisa semua? Masih loading, Pak. Oke, masih loading. Bisa. Mbak Ika sudah bisa masuk? Bisa. Bisa, oke. Mas Wildan? Bisa, Pak. Oke, saya minta responnya. Ada yang belum bisa memasukkan kode presensi online-nya? Kenapa? Bisa, Pak. Oke, jadi sudah bisa semua ya. Oke, baik. Baik. Kemudian, jadi kuliah kita ini sampai akhir semester nanti akan menggunakan media seperti ini. Semua materi nanti saya upload di My ITS Classroom. Ya. Di situ sudah saya berikan ruang Anda untuk bertanya jawab. Jadi kalau Anda klik di situ, Anda bisa bertanya, menanyakan semuanya, teknis dan segala macam. Yang lain juga bisa ngikutin.
Kemudian di sebelahnya ada announcement. Ya. Jadi saya juga sudah tuliskan pengumuman-pengumumannya di situ. Oke, Anda sudah baca ini sebelumnya? Belum. Belum. Lupa. Jadi baru sekarang tahu ya? Ya, baru buka, Pak. Udah pernah lihat sih Pak, udah pernah ngecek. Oh, oke. Jadi yang mungkin sudah pernah lihat, saya sudah post di situ. Saya lupa tanggalnya, mungkin sudah semingguan yang lalu. Jadi kita akan mengadakan ETS online minggu depan. Minggu depan jamnya sama persis dengan jam kuliah, ya kan? Kemudian nanti soalnya saya upload di My ETS Classroom pada pertemuan yang ke-10 berarti. Ya. Jadi nanti Anda bisa buka di My ETS Classroom, Anda langsung ke pertemuan ke-10. Di situ nanti akan saya upload soal ETS-nya. Ya. Anda sudah ETS untuk mata kuliah yang lain? Halo? Halo? Oke, jadi minggu depan kita ETS, ya. Iya. Iya Pak. Kita ETS secara online. Soalnya akan saya upload di ETS pada pertemuan ke-10. Ya. Kemudian untuk pelaksanaannya sama persis jam kuliah. Jadi kita mulai jam 1 sampai 14.40. Ya. Untuk mengantisipasi hal-hal non-teknis, nanti saya akan buka lebih awal. Misalkan untuk presensi online dan segala macamnya gitu ya. Kemudian Anda nanti mengupload di tempat yang sama. Halo? Ya, Pak. Iya Pak. Iya Pak. Jadi Anda mengupload jawaban di tempat yang sama dengan kalau bisa satu file saja. Ya. Anda yang sudah ETS biasanya pakai apa tipe filenya? PDF Pak. PDF Pak. PDF. Oke. Jadi Di foto jadi PDF gitu, Pak. Oke. Jadi saya agak longgar karena ini yang pertama. Anda bisa pakai PDF, pakai Word, Anda bisa pakai JPEG, tapi usahakan satu file. Kalau tidak bisa satu file pun tidak masalah. Nanti saya berikan kelonggaran sampai 4 file, gitu ya. Iya Pak. Oke. Iya, Pak. Itu untuk ETS-nya. Oke. Kemudian jadi bahannya sampai sebelum terakhir kemarin kita membahas gravitasi ya. Iya. Iya, sampai metode gravitasi, Pak. Jadi itu tidak masuk nanti. Jadi yang metode gravitasi tidak masuk nanti itu setelah ETS.
Oke. Kemudian saya minta Anda rajin untuk membuka My ITS Classroom, ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Serajin Anda membuka HP. Jadi karena semua informasi nanti saya upload situ, baik materi, tugas, evaluasi dan segala macam, ya. Baik, Pak. Oke. Ya, Pak. Saya akan sedikit membahas tentang metode gravitasi untuk yang pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya ada nggak masukan atau pertanyaan dari Anda semua? Mbak Indah Marifatin, ada komentar? Mbak Aisyah? Belum ada komentar, Pak. Mas Alif? Mbak. Bisa dilanjutkan. Oke, bisa dilanjutkan. Jadi, semua materi yang saya post di My ITS Classroom, Anda bisa buka secara mandiri. Saya tidak akan membuka dari sini karena tentu nanti akan menghabiskan banyak waktu gitu ya. Iya, Pak. Anda bisa buka Iya, secara Pak. mandiri nanti. Kalau ada yang ditanyakan nanti baru kita diskusikan. Gitu. Oke. Oke, jadi file-file yang di situ nanti Anda bisa buka, Anda bisa pelajari gitu ya. Itu juga dengan Ya, Pak. Ya, Pak. materi yang minggu depannya setelah ETS, itu saya akan bahas metode seismik. Semua sudah saya upload di My Classroom, jadi Anda buka dulu sebelumnya, sebelum kuliah, Anda pahami, baru kita diskusikan gitu ya. Oke. Baik, Pak. Oke, jadi kalau untuk gravitasi, sepintas saya akan berikan gambaran. Jadi kalau gravitasi itu kan yang diukur adalah nilai percepatan gravitasi ya. Ya. Iya. Oke, Iya, Pak. jadi kalau secara logika itu nilai percepatan gravitasi dimanapun harusnya sama. Harusnya sama. Kenapa nilai G di permukaan bumi itu tidak sama? Itu ada 3 faktor ini. Jadi ada spherical, ada faktor non-rotating, ada faktor homogeneous, ya, non-homogeneous. Jadi, kenapa percepatan gravitasi bumi itu nilainya tidak sama? Yang pertama karena faktor non-spherical. Bumi itu bentuknya tidak bulat sempurna, tapi dia berbentuk elips gitu kan. Iya. Sedangkan nilai G sendiri kemarin dipengaruhi oleh harga jari-jari, ya kan? Jari-jari bumi. Jari-jari bumi. Jadi kalau ditutup, jari-jarinya lebih pendek pada di khatulistiwa. Sehingga nilai percepatan gravitasi di kutub akan lebih besar daripada percepatan gravitasi di khatulistiwa, kan gitu ya? Istiwa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adanya faktor rotating atau adanya centrifugal force. Jadi ini selalu berotasi sehingga yang berada di daerah khatulistiwa itu dia akan
lebih gampang terlepas, ya kan? Jadi percepatan gravitasinya lebih kecil daripada di kutub. Kemudian yang ketiga adanya faktor non-homogeneous, karena bumi sifatnya heterogen lapisannya, sehingga nilai di permukaan juga tergantung pada lapisan-lapisan yang ada di bawahnya. Jadi intinya Anda mesti ingat 3 hal itu. Kenapa metode gravitasi itu bisa diterapkan untuk mencari gambaran bawah permukaan. Oke. Jadi ini adalah nilai rata-rata gravitasi. Kalau Anda lihat, average-nya adalah 9,81, seperti yang Anda ketahui di pelajaran-pelajaran fisika, segala macam. Minimalnya 978, maksimalnya 983 di kutub. Ya kan? Minimalnya di ekuator. Ya. Bedanya antara kutub dengan ekuator itu sekitar 5,7. Jadi bedanya sekitar 5,17 gal. Nah, angka itu sebenarnya didapatkan dari ini tadi, 3 faktor tadi. Adanya centrifugal force, adanya spherical, perbedaan jari-jari, kemudian adanya bentuk bumi, ya. Oke. Satuannya itu nanti Anda bisa lihat di textbook kalau Anda baca-baca. Iya, Pak. Kemudian ada komentar dulu Pak ini sampai sini? Mau tanya, Pak? Iya, Mas Alif. Tadi soalnya agak putus-putus, Pak, ya. Tentang yang gaya sentrifugal tadi, nilai gravitasinya itu, gravitasi itu lebih besar yang di khatulistiwa atau di kutub, Pak? Lebih besar di kutub. Di kutub. Iya. Jadi kalau Anda lihat poin yang pertama itu, Iya, Pak. ya kan? Karena kalau Anda bayangkan Anda punya benda, kemudian Anda putar, itu yang di daerah khatulistiwa kan akan lebih gampang terlepas kan ya. Oh, ya, Pak. Logikanya seperti itu. Ya, oke. Baik. Oke. Ini adalah yang kita cari G-nya sebenarnya. Delta G yang kita cari. Kemudian G observe adalah yang kita ukur di lapangan. Ya. Kemudian G teoritis itu yang kita cari dari persamaan ini. Nah, ini persamaan itu. Jadi pada intinya di setiap titik di muka bumi kita bisa cari nilai gravitasi teoritisnya ya kan. Selama Anda tahu lintangnya berapa gitu, maka Anda tahu nilai G teoritis. Nah, dari situ Anda masukkan ke persamaan yang ini tadi. G observe-nya adalah G ambil data di Beratku lemot. Oke, jadi tadi kita udah sampai sini ya. Halo? Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak.
Baik, kita sudah sampai tadi G observe adalah G hasil pengukuran di lapangan dikurangi dengan G teoritis. G teoritis adalah dari persamaan ini tadi ya. Oke, sedangkan G observe itu harus dikoreksi dengan beberapa koreksi itu. Jadi ada kalibrasi, konversi skala, drift correction, tidal, free air, dan terrain. Nah, masing-masing koreksi Anda bisa baca nanti sendiri. Kemudian kira-kira nanti sebentar, hasilnya adalah seperti ini. Oke, itu adalah hasil plotting nilai percepatan gravitasi. Delta G tadi. Kalau saya perbesar, Anda bisa lihat di situ. Ya. Jadi Anda bisa plotkan nilai delta G tadi lintang terhadap bujur. Karena kan Anda punya nilai delta G di setiap titik kan ya. Ya, Pak. Ada yang ditanyakan dulu sebenarnya. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Jadi kalau Anda Belum, Pak. sudah dapatkan nilai delta G tadi, ya kan? Anda plotkan lintang terhadap bujur, itu adalah nilai namanya complete Bogey anomaly. Ya. Kemudian dari situ Anda sudah bisa melakukan interpretasi sebenarnya, tapi secara kualitatif. Karena hanya dari gambar saja, Anda nggak bisa menentukan dari angka-angka. Nah, kalau untuk mendapatkan interpretasi kuantitatif, itu Anda harus melakukan yang namanya inversi. Ya. Jadi, complete Bogey anomaly tadi ini Anda pisahkan dulu antara anomali lokal dengan anomali regional. Paham dulu sampai sini? Ya, Pak. Jadi yang complete Bogey anomaly tadi, nilai secara keseluruhan dipisahkan menjadi anomali lokal dan anomali regional. Ya. Metodenya bisa macam-macam. Anda bisa pakai moving average, smoothing, Griffin, TSA, dan macam-macam yang lainnya. Nanti Anda bisa baca di textbook-nya gitu ya. Setelah itu kita bikin namanya slicing gitu ya. Jadi kita ambil satu garis yang menghubungkan antara closure dengan closure. Closure itu yang bentuknya tertutup kayak gini. Jadi dia nggak buka. Ya. Oh iya, Pak. Slicingnya bisa satu, bisa lebih dari satu. Nah, kalau Anda sudah ambil slicing seperti ini, pada intinya kan Anda bisa mencari nilai delta G sepanjang garis ini kan ya? Iya, Pak. Oke, baru nanti, oke, tadi kelupaan bahwa Anda ngeplotnya tadi pakai surfer yang ini. Jadi Ya, Pak. Anda ngeplot pakai surfer, kemudian untuk pemisahan anomalinya Anda pakai yang namanya McPeak. Oh iya, Pak.
Setelah itu Anda masukkan untuk inversinya pakai graph 2DC. Sampai sini ada komentar? Belum, Pak. Oke. Jadi ada 3 software yang Anda gunakan. Yang pertama Solver untuk ngeplot complete bogey anomali. Kemudian untuk memisahkan anomali tadi Anda menggunakan MacPic. Kemudian untuk inversinya Anda menggunakan graph 2DC. Ya. Nah, inversinya itu kira-kira seperti ini. Jadi kalau saya perbesar, nah, di situ kan ada 2 nilai. Ada yang titik-titik, ada yang garis lurus kan ya. Anda bisa lihat itu? Ya, Pak. Oke. Bisa, Pak. Jadi yang titik-titik itu adalah nilai delta G observe. Pengukuran. Sedangkan yang garis lurus itu nilai delta G yang predicted atau hasil perhitungan. Nah, kalau Anda tanpa melakukan apa-apa, nanti yang muncul hanya satu, yang titik-titik saja. Yang titik-titik itu dari slicing tadi, angka yang slicing tadi ini tadi. Ya. Jadi yang slicing ini tadi nilainya akan diplot jadi titik-titik ini. Sedangkan kalau Anda memberikan nilai anomali densitas, dia akan muncul yang garis lurus ini. Nah, yang garis lurus ini. Jadi kalau Anda merubah nilai densitas untuk yang biru atau yang kuning ini, nanti yang garis lurus akan berubah. Nah, tujuan kita adalah nge-match-kan antara garis lurus ini dengan titik-titik ini. Kalau Anda lihat kan di sini errornya kecil ya. 2,8. Dan di situ terlihat memang yang garis lurus dengan yang titik-titik itu berimped. Ya. Ini interpretasi secara sederhana. Kalau yang agak rumit, Anda bisa jadi kira-kira seperti ini. Jadi warna-warni di situ menunjukkan nilai densitasnya ya. Kalau yang titik-titik itu kurva observe-nya, datanya. Kalau yang garis lurus adalah predicted-nya. Jadi output dari metode gravitasi nanti kira-kira seperti ini. Jadi kalau Anda lihat di situ, Anda bisa katakan bahwa di situ ada sekian batuan dengan nilai densitas sekian pada kedalaman sekian gitu. Ada yang dikomentari dulu barangkali sampai sini. Oh iya Pak, izin bertanya. Oke, sebentar. Tadi untuk yang simple, kan itu ada closure ya Pak. Sebenarnya closure itu menunjukkan apanya sih Pak? Tadi kan ada beberapa garis yang
Oke, jadi closure itu ya, closure itu kan yang bentuknya tertutup gitu ya. Jadi itu adalah nilai percepatan gravitasi. Ini kan nilai percepatan gravitasi tadi kan. Jadi kalau kita sudah pisahkan menjadi dua seperti ini, ada regional dan lokal. Oke. Nah, closure itu yang bentuknya sempurna, jadi yang tidak terbuka. Karena kalau terbuka nanti di graf 2D-nya ini akan jelek, dia akan lurus saja gitu tanpa ada fluktuasinya. Tapi kalau Anda ngambil yang bentuknya utuh, bulat gitu, nanti di graf 2D-nya akan ada fluktuasi naik turun seperti ini. Jadi dia akan naik, kemudian turun, naik, turun lagi. Jadi kalau Anda lihat di sini, misalkan saya ambil closure-nya yang ini, ya kan? Kalau saya ambil dari sini ke sini, ini kan besar, nilai yang merah ini kan besar ini. Jadi besar ke kecil, kecil ke besar lagi gitu. Jadi ada fluktuasi. Tapi kalau Anda ngambilnya tidak di closure sembarang, misalkan garis ini, slicing-nya ini, nanti nilainya kan hanya datar saja. Nanti di interpretasinya sini, dia hanya akan flat gini saja. Tidak ada fluktuasi naik turun. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Untuk mau bertanya, Pak? Belum. Sebentar. Untuk Mas siapa yang bertanya? Alif, Pak. Mas Alif, oke, Mas Alif. Untuk closure-nya itu kan yang tertutup, Pak, ya. Jadi kan kalau misalnya di gambar ini Pak, tadi itu ada beberapa closure yang ada, itu kita ngambilnya bebas ya, Pak? Anda bebas saja ngambilnya. Closure-nya bebas, slicing-nya bebas, yang penting menghubungkan antar closure. Bisa satu, bisa lebih dari satu. Kalau Anda ngambil lebih dari satu, nanti di inversinya juga Anda punya lebih dari satu. Ya. Contoh realnya kira-kira seperti ini. Oke, jadi ini adalah nilai complete Bogie anomali tadi, ya kan? Kemudian slicing-nya yang ngambilnya ini. Bukan dari sini ke sini sebenarnya. Tapi yang penting kalau ini kan Anda bisa lihat bahwa dia dari kecil ke besar, kemudian ke kecil lagi, ya kan ya? Makanya di sininya dia juga akan gitu. Nah. Jadi ada fluktuasi. Yang penting ada fluktuasi itu. Yang penting closure. Nah, kalau Anda lihat di sini, memang nggak kelihatan jelas ya itu. Anda bisa lihat 0,4. Ya, artinya kan kecil sekali itu. Sudah bagus kalau Anda lihat yang titik memang sudah
anggap aja sudah berimpit dengan yang garis lurus ya. Jadi data akses kita sudah match dengan data predicted kita. Nah, yang warna-warni di bawah ini menunjukkan lapisan. Jadi kalau Anda lihat di situ ada nilainya. Ya. Nilainya 0,0 itu berarti dia mempunyai variasi terhadap densitas rata-rata. Jadi kalau yang merah misalkan 0,05 tinggal ditambahkan dengan densitas rata-ratanya yang diambil berapa? Kalau di daerah situ kan 2,67 ya tinggal ditambah dengan 0,05. Kalau yang biru tinggal dikurangi dengan 0,08. Begitu seterusnya. Jadi outputnya nanti kira-kira seperti ini untuk metode gravitasi. Kita tahu ada lapisan bawah permukaan, densitasnya berapa, ketebalannya berapa, kedalamannya berapa gitu. Ya. Ada yang ditanyakan barangkali sampai sini? Belum, Mbak. Yang mana yang bingung? Yang mana? Ada yang mau dikomentari yang masih bingung tadi? Halo? Oh iya, Pak. Yang saya tadi dengar ada yang masih bingung katanya. Yang bingung siapa? Dan yang mana yang masih bingungnya itu? Belum. Oke, jadi mungkin Anda bisa melaksanakan saran saya tadi. Nanti Anda bisa baca materinya di My Classroom, kemudian Anda pahami. Kalau ada yang belum paham, Anda bisa tanyakan. Anda bisa pakai media My Classroom, bisa pakai media WA, atau nanti kalau Anda ingin ngobrol langsung dengan saya person to person, nanti bisa kita pakai Zoom atau yang lainnya gitu. Ya. Baik, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, Siap, Pak. Siap. Baik, Pak. Oke, jadi untuk sementara saya kira cukup sampai di sini. Untuk minggu depan kita ITS online ya. Soalnya saya upload di My ITS Classroom. Jamnya sama dengan jam kuliah. Anda bisa melihat semua pengumuman di announcement di My Classroom ITS ya. Jadi saya tidak ingin ada usulan kecuali yang memang benar-benar ada urgensinya gitu ya. Anda bisa upload jawabannya di My Classroom sebisa mungkin 1 file. Kalau tidak bisa, saya beri kelonggaran sampai 4 file. Tipenya bisa PDF, bisa Word, bisa JPEG. Ya. Nanti saya akan konfirmasi nilainya ke masing-masing Anda di My ITS Classroom juga. Jadi nanti Anda bisa melihat nilai masing-masing di situ. Ya. Baik. Oke. Ya, Pak. Kalau tidak ada, jaga kesehatan. Kita
itu yang paling penting. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Makasih, Pak. Terima kasih.